warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu di sini akan menyajikan presentasi terkait materi biaya relevan dan keputusan jangka pendek. Untuk tugas mata kuliah akuntansi manajemen dengan dosen pengampu Pak Bambang Tutuko. Di sini saya Wanda Deli Susanti dengan NIM 2502019008 dan rekan-rekan saya. Saya Taufik Rainhal Asfi dengan NIM 2302015083. Muhammad Andriana Saputra dengan NIM 2202015013. Dan saya Rina Putri Hantika dengan NIM 220201501535. Bisa, Rik. Di sini yang pertama itu ada terkait pengambilan keputusan dan biaya relevan. Pengambilan keputusan adalah salah satu fungsi pokok manajer. Manajer itu selalu dihadapkan pada suatu masalah untuk mengambil keputusan produk apa yang akan dijual, kemudian metode produksi apa yang akan digunakan. Nah, dalam proses pengambilan keputusan ini, biaya dan manfaat dari satu alternatif harus dibandingkan dengan biaya dan manfaat dari alternatif yang lain. Nah, biaya yang berbeda di antara berbagai alternatif yang tersedia itu disebut dengan biaya relevan atau relevant cost. Terdapat dua alasan yang mendasari pentingnya membedakan antara biaya dan manfaat yang relevan dan tidak relevan. Yang pertama itu terkait data yang tidak relevan dapat diabaikan dan tidak perlu dianalisis. Kemudian dengan demikian waktu dan upaya pengambilan keputusan dapat dihemat. Yang kedua itu terkait keputusan yang salah merupakan akibat dari kesalahan memasukkan biaya dan manfaat yang tidak relevan ketika menganalisis berbagai alternatif yang tersedia. Next. Nah, di sini juga terdapat konsep biaya untuk pengambilan keputusan. Ada yang pertama itu terkait mengidentifikasi biaya dan manfaat yang relevan. Biaya yang dapat dihindari atau avoidable cost adalah biaya yang dapat dihilangkan baik seluruhnya ataupun sebagian dengan memilih salah satu dari alternatif yang tersedia. Nah, di sini ada contoh yaitu jika kita berusaha memutuskan untuk pergi ke bioskop atau menyewa video, sewa apartemen akan tidak relevan untuk keputusan ini. Apakah kita akan pergi ke bioskop atau menyewa video, sewa apartemen itu akan tetap sama, sehingga tidak relevan dalam pengambilan keputusan. Sebaliknya, biaya tiket bioskop dan biaya sewa video bersifat relevan untuk pengambilan keputusan ini, karena biaya-biaya tersebut merupakan biaya yang dapat dihindari. Next. Kemudian ada dua kategori umum terkait biaya yang tidak pernah relevan dalam pengambilan keputusan, yaitu yang pertama ada biaya tertanam atau sunk cost. Yang kedua ada biaya masa depan yang tidak berbeda di antara berbagai alternatif. Nah, biaya tertanam itu merupakan biaya yang telah terjadi dan tidak dapat dihindari, apapun keputusan yang dibuat oleh manajer. Biaya tertanam akan selalu sama, tidak memiliki pengaruh terhadap berbagai alternatif yang dipertimbangkan. Biaya tersebut selalu tidak relevan dan harus diabaikan. Sebaliknya, biaya masa depan yang berbeda di antara berbagai alternatif yang tersedia adalah biaya relevan. Contohnya, pada saat memutuskan apakah kita akan pergi ke bioskop atau menyewa video, biaya membeli tiket bioskop dan biaya sewa video belum terjadi. Biaya tersebut adalah biaya masa depan yang berbeda di antara dua alternatif dan merupakan biaya relevan. Next. Kemudian ada contoh pengidentifikasian manfaat dan biaya relevan. Di sini ada suatu contoh, Cynthia merupakan mahasiswa program MBA di Boston dan akan mengunjungi seorang temannya di New York pada akhir pekan. Di sini dia mencoba untuk memutuskan apakah akan mengendarai mobil atau naik kereta api. Nah, jarak antara apartemennya dengan apartemen temannya itu sekitar 230 mil dengan mobil. Nah, berikut adalah pos-pos yang perlu dipertimbangkan oleh Cynthia. Di sini ada terkait biaya mobil. Nah, unsur-unsurnya itu ada terkait depresiasi garis lurus tahunan atas mobil. Ini termasuk ke biaya unsur biaya tetap tahunan sekitar $2.800. Kemudian untuk biaya per milnya itu ini didasarkan pada 10.000 mil per tahun yaitu 0,280. Kemudian unsur yang ke B itu biaya bensin $1,60 per galon atau per 32 mil per galon. Itu sebesar
0,050 per mil. Terus unsur C itu ada biaya lisensi dan asuransi tahunan. Ini termasuk biaya tetap sekitar 1,380 dolar dan biaya per milnya itu 0,138. Kemudian unsur yang D itu ada reparasi dan pemeliharaan. Nah, biaya per milnya itu 0,065. Kemudian ada unsur E, biaya parkir sekolah 45 dolar per bulan dikali 8 bulan. Itu unsur biaya tetap tahunan sebesar 360 dolar dan biaya per milnya itu 0,036. Nah, total biaya rata-rata per milnya itu kita kalkulasikan sebesar 0,569 dolar. Nah, kemudian ada data tambahan. Di sini ada unsur G, pengurangan nilai jual kembali mobil karena pemakaian. Termasuk unsur biaya tetap tahunan 0,026 per mil. Kemudian ada H, biaya tiket pulang pergi dari Boston ke New York sebesar 104 dolar. Kemudian ada I, manfaat bisa beristirahat dan belajar selama naik kereta daripada harus menyetir. Ini kita belum tahu asumsi perkiraan harganya berapa. Kemudian unsur J, biaya menitipkan anjing saat pergi itu sekitar 40 dolar. Kemudian unsur K, keuntungan tersedianya mobil selama di New York. Kita belum tahu untuk harga untuk biayanya. Kemudian yang L, susahnya parkir mobil di New York, kita juga belum tahu. Kemudian yang M, yaitu biaya parkir mobil di New York sebesar 25 dolar per hari. Next. Nah, di sini ada penjelasannya nih terkait beberapa unsur tadi. Nah, untuk unsur yang pertama itu yang A, depresiasi mobil. Nah, ini kan biaya perolehan dan depresiasi tahunannya itu sebesar 2.800 dolar. Nah, ini tuh termasuk biaya yang tidak relevan. Alasannya karena sudah terjadi tidak berubah kalau si Cynthia ini memilih naik kereta atau mengemudi karena ini termasuk biaya tertanam. Unsur B itu biaya bensin yang sebesar 1,60 dolar ini per galon. Ini termasuk biaya relevan karena biaya ini hanya timbul jika Cynthia mengemudi, tidak terjadi jika naik kereta. Yang C, biaya lisensi dan asuransi tahunan sebesar 1,380 dolar per tahun ini tidak relevan karena akan tetap dikeluarkan oleh Cynthia baik mengemudi maupun naik kereta. Kemudian yang D, biaya reparasi dan pemeliharaan berdasarkan jarak tempuh ini statusnya itu relevan karena biaya ini meningkat jika mobil digunakan untuk perjalanan ke New York. Unsur E itu biaya parkir sekolah sebesar 45 dolar per bulan. Ini tidak relevan karena tidak akan berubah oleh keputusan berpergiannya Cynthia ke New York. Unsur G, pengurangan nilai jual kembali mobil akibat pemakaian. Ini merupakan relevan karena nilai jual mobil akan turun jika digunakan untuk perjalanan jauh. Kemudian unsur H, tiket kereta Amtrak. Ini kan 104 dolar untuk pulang pergi. Ini merupakan biaya relevan karena hanya muncul jika Cynthia memilih naik kereta. Kemudian unsur I, manfaat belajar dan istirahat selama di kereta. Statusnya itu kemungkinan termasuk biaya relevan karena jika Cynthia naik kereta dan tidak bisa membawa anjing, maka unsur ini termasuk yang relevan. Terus untuk unsur J, biaya menitipkan anjing, ini relevan karena termasuk keuntungan yang non finansial yang muncul hanya jika Cynthia naik kereta. Terus unsur K, keuntungan tersedianya mobil di New York, ini termasuk relevan karena hanya didapat apabila si Cynthia ini membawa mobil. Terus unsur L, susahnya parkir di New York, termasuk relevan karena biaya tambahan yang muncul hanya bila membawa mobil. Terus terakhir itu unsur M, biaya parkir mobil di New York, termasuk relevan karena biaya ini timbul hanya bila Cynthia membawa mobil. Next. Nah, di sini Cynthia ingin mengestimasikan biaya relatif mengendarai mobil sendiri atau naik kereta sebagai berikut. Nah, di bagian pertama ini terkait biaya keuangan relevan mengendarai mobil sendiri ke New York. Ada bensin 460 mil sebesar 0,50 dolar per mil. Itu dikalkulasikan sebesar 23 dolar. Kemudian unsur kedua itu ada reparasi dan pemeliharaan sebesar 460 mil per
$0,065 per mil dikalkulasikan menjadi $29,90. Unsur C, pengurangan nilai jual kembali mobil karena pemakaian 460 mil per $0,026 per mil dikalkulasikan 11,96. Kemudian unsur D, biaya parkir mobil di New York City selama 2 hari sebesar $25 per hari dikalkulasikan menjadi $50. Nah, untuk total biaya rata-rata per mil itu sebesar $114,86. Nah, sedangkan untuk biaya relevan naik kereta ke New York itu ada terkait biaya tiket pergi pulang Amtrak dari Boston ke New York sebesar $104. Nah, dari sudut pandang keuangan, akan lebih murah naik kereta daripada mengendarai mobil sendiri sebesar $10,86. Pengurangan dari biaya keuangan saat mengendarai mobil sendiri ke New York sebesar $114,86 dikurangi biaya relevan naik kereta ke New York City sebesar $104. Nah, dalam contoh ini kita memfokuskan pada pengidentifikasian biaya dan manfaat relevan yang lainnya kita abaikan. Next. Selanjutnya terkait merekonsiliasi pendekatan total dan diferensial. Oak Harbor Woodworks sedang mempertimbangkan untuk menyewa mesin penghemat tenaga kerja yang baru disewa sebesar $3.000 per tahun. Mesin tersebut akan digunakan pada lini produk balok pemotong daging. Data berkenaan dengan biaya dan penjualan tahunan balok pemotong daging dengan dan tanpa mesin baru tersebut. Nah, ini ada situasi saat ini dan situasi dengan mesin baru. Unsur yang pertama itu unit yang diproduksi dan dijual. Situasi saat ini sebesar $5.000, situasi dengan mesin baru sama. Unsur kedua harga jual per unit, situasi saat ini $40, situasi dengan mesin baru sama. Unsur yang ketiga biaya bahan langsung per unit, situasi saat ini $14, situasi dengan mesin baru sama. Kemudian biaya tenaga kerja langsung per unit sebesar $8 situasi saat ini dan situasi dengan mesin baru sebesar $5. Kemudian unsur kelima itu ada biaya overhead variabel per unit. Situasi saat ini sebesar $2, situasi dengan mesin baru sama. Kemudian ada biaya tetap lainnya sebesar $62.000 situasi saat ini dan situasi dengan mesin baru sebesar $62.000. Kemudian ada yang terakhir biaya tetap sewa mesin baru. Situasi saat ininya tidak ada dan situasi dengan mesin barunya itu sebesar $3.000. Next. Nah, sini ada penjelasannya yaitu laba operasi bersih lebih tinggi $12.000 dengan mesin baru, sehingga merupakan alternatif yang lebih baik. Perhatikan pula bahwa keuntungan $12.000 dengan mesin baru dapat diperoleh dengan dua cara yang berbeda. Perbedaan tersebut adalah antara laba bersih operasi $30.000 dengan mesin baru dengan laba bersih operasi untuk situasi saat ini sebesar $18.000. Ini juga merupakan jumlah selisih manfaat dan biaya seperti yang ditunjukkan. Dengan demikian, jika perbedaan laba operasi bersih tersebut sama dengan jumlah perbedaan unsur-unsur secara individual, beberapa manfaat atau biaya adalah sama untuk kedua alternatif. Maka tidak akan memberikan dampak atas alternatif yang dipilih. Ini merupakan alasan bahwa manfaat dan biaya yang tidak berbeda di antara alternatif adalah tidak relevan dan dapat diabaikan. Jika kita menghilangkan secara benar, alternatif tersebut akan saling meniadakan jika kita membandingkan alternatif-alternatif. Nah, dengan demikian, biaya yang berbeda di antara dua alternatif hanyalah biaya tenaga kerja langsung dan biaya sewa tetap mesin baru. Sehingga kedua alternatif tersebut ini dapat dibandingkan berdasarkan biaya yang benar-benar relevan ini. Nah, manfaat bersih penyewaan dari mesin baru yaitu ada penurunan biaya tenaga kerja langsung 5.000 unit dengan penghematan biaya $3 per unit itu sebesar $15.000. Kemudian peningkatan biaya tetap itu sebesar minus $3.000. Jadi penghematan biaya tahunan bersih dari sewa mesin baru itu sebesar $12.000.
Nah, jika kita benar-benar fokus pada manfaat dan biaya yang relevan, kita mendapat jawaban yang tepat sama dengan yang kita dapatkan dari data lengkap manfaat dan biaya, termasuk biaya-biaya yang tidak relevan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Torik. Sekarang pembahasan tentang definisi dan pasar dasar biaya relevan. Pengambilan keputusan manajerial adalah salah satu fungsi pokok manajer yang melibatkan proses pemilahan antara setidaknya dua alternatif dalam mempertimbangkan biaya dan manfaat dari setiap alternatif. Biaya relevan atau relevan cost adalah biaya dan manfaat yang tatanan berbeda di antara berbagai alternatif yang tersedia. Hanya hanya biaya yang berbeda yang merupakan informasi relevan yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Sinonim biaya relevan dalam akuntansi manajerial seringkali meliputi istilah biaya diferensial atau differential cost, biaya incremental, dan biaya yang dapat dihindari. Pentingnya memisahkan biaya relevan dan tidak relevan. Penghematan waktu dan upaya, data yang tidak relevan dapat diabaikan dan tidak perlu dianalisis, sehingga menghemat waktu dan upaya manajer. Mencegah kesalahan keputusan yang salah dapat terjadi akibat kesalah memasukkan biaya dan manfaat yang tidak relevan ketika menganalisis berbagai alternatif. Kategori yang tidak relevan. Ada dua kategori umum biaya yang tidak pernah relevan dalam pengambilan keputusan. Kategori yang pertama ialah biaya tertanam, yang mempunyai definisi biaya yang telah terjadi di masa lalu dan tidak dapat dihindari. Apapun keputusan yang dibuat oleh manajer, biaya ini selalu sama di semua alternatif dan harus diabaikan. Sebagai contoh, biaya sewa apartemen Anda saat memutuskan untuk pergi ke bioskop atau menyewa video. Karena sewa tersebut akan tetap Anda bayar apapun pilihannya. Kategori yang kedua adalah biaya masa depan yang tidak berbeda, yang punya definisi biaya yang akan terjadi di masa depan, tetapi jumlahnya sama di antara semua alternatif. Sebagai contoh, jika biaya sewa apartemen naik di masa depan, tetapi kenaikannya sama untuk kedua alternatif, maka kenaikan itu tetap tidak relevan. Bab yang selanjutnya, biaya yang dapat dihindari atau avoidable cost, yang punya definisi biaya yang dapat dihilangkan baik seluruhnya maupun sebagian dengan memilih salah satu dari alternatif yang tersedia. Status relevansi biaya yang dapat dihindari adalah biaya relevan. Sebagai contoh, biaya tiket bioskop dan biaya sewa video adalah biaya yang dapat dihindari. Karena memilih salah satu alternatif akan menghindarkan Anda dari biaya alternatif yang lain. Selanjutnya, langkah-langkah mengidentifikasi biaya relevan. Untuk mengidentifikasi biaya yang relevan atau dapat dihindari dalam pengambilan keputusan, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah yang pertama adalah hilangkan biaya dan manfaat yang tidak berbeda di antara berbagai alternatif atau biaya tertanam dan biaya masa depan yang sama. Langkah yang kedua, gunakan biaya dan manfaat yang tersedia. Gunakan biaya dan manfaat yang tersisa yang berbeda di antara berbagai alternatif. Selanjutnya, prinsip biaya yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Biaya relevan pada suatu keputusan tertentu mungkin tidak relevan untuk keputusan lainnya. Ini berarti bahwa manajer memerlukan analisis biaya yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Sebagai contoh, biaya yang berbeda untuk tujuan yang berbeda, manajer harus selalu menguji data dan memisahkan biaya yang relevan dan tidak relevan untuk menghindari kesalahan. Selanjutnya, keputusan menambah dan menghentikan lini produk. Keputusan ini tidak boleh didasarkan pada laporan laba rugi operasi penuh.
karena laporan tersebut sering mengalokasikan biaya tetap umum, seperti administrasi pusat yang bersifat tidak relevan. Analisis yang benar adalah membandingkan margin kontribusi, penjualan dikurangi biaya variabel yang akan hilang jika lini produk ditutup, dengan biaya tetap yang dapat dihindari atau avoidable fixed cost, yaitu biaya tetap yang akan hilang hanya jika lini tersebut ditutup, misalnya seperti gaji manajer ini dan iklan khusus lini. Sebagai aturan, pastikan lini produk hanya jika total biaya tetap yang dapat dihindari lebih besar daripada margin kontribusi yang hilang. Keputusan membuat atau membeli atau make or buy. Perusahaan membandingkan biaya diferensial dari membuat komponen secara internal versus komponen secara internal versus membelinya dari pemasok luar. Biaya relevan untuk membuat mencakup biaya variabel dan biaya tetap yang dapat dihindari. Biaya tetap umum yang dialokasikan tidak relevan. Biaya peluang atau opportunity cost juga harus dipertimbangkan. Jika fasilitas yang digunakan untuk membuat bisa digunakan untuk hal lain untuk menguntungkan, misalnya seperti lini produk baru, maka laba yang hilang dari alternatif itu adalah biaya peluang yang harus ditambahkan ke biaya untuk membuat. Selanjutnya aspek strategis seperti integrasi vertikal juga penting untuk dipertimbangkan mencakup kontrol kualitas dan kelancaran pasokan. Pesanan khusus atau special order. Ini adalah keputusan untuk menerima atau menolak pesanan satu kali. Ini adalah keputusan untuk menerima atau menolak pesanan satu kali. Seringkali dengan harga diskon, jika perusahaan memiliki kapasitas mengukur, pesanan langsung diterima selama harga pesanan tetap lebih tinggi daripada biaya tambahan, atau bisa disebut incremental cost. Untuk memenuhinya, biasanya biaya variabel ditambah biaya tetap khusus pesanan. Biaya tetap yang ada seperti sewa pabrik tidak relevan karena tidak akan berubah. Selanjutnya, sumber daya yang terbatas. Ketika perusahaan memiliki sumber daya yang terbatas seperti jam mesin atau tenaga kerja, fokusnya adalah memaksimalkan laba dari sumber daya yang terbatas itu. Keputusan tidak boleh didasarkan pada margin kontribusi per unit produk. Sebagai aturan, perusahaan harus memprioritaskan produksi dan penjualan produk yang menghasilkan margin kontribusi tertinggi per unit sumber daya yang terbatas. Seperti misalnya margin kontribusi per jam mesin. Selanjutnya, keputusan menjual dan memproses lebih lanjut berlaku untuk produk gabungan seperti atau bisa disebut joint product yang dihasilkan dari suatu proses bersama. Biaya gabungan atau joint cost, biaya yang terjadi sebelum titik pisah atau bisa disebut split of oil, dianggap tidak relevan untuk keputusan ini. Sebagai aturan, produk harus diproses lebih lanjut hanya jika pendapatan tambahan dari pemprosesan tersebut lebih besar daripada biaya tambahan, atau bisa disebut biaya proses setelah titik pisah. Selanjutnya, keputusan menjual atau memproses lebih lanjut. Bisa disebut juga sell on process struktur. Ini berlaku untuk produk gabungan atau bisa disebut joint product, yaitu beberapa produk yang dihasilkan dari satu proses produksi yang sama hingga titik tertentu. Bisa disebut juga split of oil. Sebagai aturan kunci biaya gabungan, yaitu semua biaya yang terjadi sebelum titik pisah dianggap tidak relevan untuk pengambilan keputusan ini. Keputusan harus didasarkan murni pada pertimbangan. Keputusan harus didasarkan murni pada perbandingan. Apakah pendapatan tambahan dari pemprosesan lebih lanjut lebih besar daripada biaya tambahan untuk memprosesnya? Jika iya, proses lebih lanjut. Jika tidak, jual produk tersebut di titik pisah. Selanjutnya, mengolah kendala. Membahas cara mengelola sumber daya yang terbatas seperti jam mesin atau tenaga kerja
yang menghambat produksi. Seperti menghadapi satu kendala, perusahaan harus fokus memaksimalkan margin kontribusi per unit sebuah sumber daya yang terbatas. Misalnya seperti margin kontribusi per jam mesin. Ketika menghadapi beberapa kendala, metode yang lebih kompleks seperti pemrograman linear dapat digunakan untuk menemukan bauran produk yang optimal. Kapasitas pada kendala yang dapat ditingkatkan melalui berbagai cara seperti bekerja lembur, subkontrak, atau perbaikan proses. Keputusan menambah atau menghentikan lini produk. Membahas analisis untuk memutuskan apakah akan menghentikan lini produk atau segmen lain yang tampaknya merugi. Sebagai aturan kunci, keputusan ini bergantung pada apakah lini produk tersebut masih menghasilkan margin kontribusi yang positif, dan apakah margin tersebut dapat menutupi biaya tetap yang dapat dihindari, atau avoidable visit cost. Jika margin kontribusi yang hilang lebih besar daripada biaya tetap yang akan dapat dihemat, maka lini produk tersebut tidak boleh dihentikan, karena menghentikannya justru akan menurunkan laba perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Memproses setelah split of point atau langsung menjual. Dalam proses produksi bersama atau bisa dikatakan joint proses, pada titik tertentu yang disebut split of point, di mana produk bersama dapat diidentifikasi sebagai produk terpisah. Pada tahap ini, perusahaan menghadapi keputusan, yaitu keputusan langsung menjual produk setelah split of point, atau keputusan memproses lebih lanjut produk tersebut untuk meningkatkan nilai jualnya. Next. Langkah-langkah dalam keputusan split off itu ada satu, identifikasi biaya tambahan untuk proses lebih lanjut, yang dimana ini merupakan biaya tambahan yang diperlukan untuk mengubah produk menjadi barang jadi. Terus ada estimasi pendapatan dari produk yang telah diproses lebih lanjut, yang dimana dibandingkan pendapatan tersebut dengan harga jual produk setelah split off. Terus juga ada hitung keuntungan atau kerugian bersih dari memproses lebih lanjut, yang dimana bisa menggunakan formula keuntungan atau kerugian sama dengan pendapatan tambahan dikurang biaya tambahan keuntungan atau kerugian, sama dengan pendapatan tambahan dikurang biaya tambahan keuntungan atau kerugian, sama dengan pendapatan tambahan biaya tambahan dikurang biaya tambahan. Jika keuntungan bersih positif, maka sebaiknya diproses lebih lanjut. Jika negatif, lebih baik dijual langsung. Next. Langkah-langkah dalam memilih produk. Yang pertama ada hitung kontribusi marginal per unit, yang dimana kontribusi marginal ini adalah selisih antara harga jual dan biaya variabel per unit. Terus ada kehitungan kontribusi marginal per unit dari sumber daya terbatas, yang dimana jika ada keterbatasan sumber daya, bisa menggunakan formula kontribusi marginal per unit sama dengan kontribusi marginal pengguna sumber daya per unit kontribusi atau marginal per unit sama dengan kontribusi atau marginal pengguna sumber daya per unit. Kontribusi marginal per unit sama dengan penggunaan sumber daya per unit kontribusi marginal. Terus ada 3, prioritaskan produk dengan kontribusi marginal per unit yang tertinggi. Fokuskan kepada produk yang memberikan kontribusi paling besar terhadap laba dengan sumber daya terbatas. Next. Nah, di sini ada mengkombinasikan produk. Satu, ada keterbatasan sumber daya. Kombinasi produk harus memperhatikan kendala pada bahan baku, kapasitas mesin atau jam kerja, permintaan pasar. Hanya produk yang memiliki permintaan cukup tinggi yang diprioritaskan untuk produksi. Terus ada kontribusi marginal. Seperti pada pemilihan produk dengan kontribusi marginal tertinggi harus mendapatkan alokasi sumber daya lebih besar. Terus ada interaksi antar produk, yang dimana jika ada produk yang saling melengkapi atau bisa disebut complementary, keputusan produksi harus mempertimbangkan dampak terhadap penjualan produk lain. Oke, selanjutnya boleh di next itunya slide-nya.
Sudah, Kak. Kedenger gak sih suara gua, Kak? Dengeran kok. Oke, nanti kalau gua kecepatan gak sesuai slide-nya, nanti lu itu aja ya, gua soalnya agak nge-lag. Di yang pertama ada biaya relevan untuk pengambilan keputusan. Yang poin satu ada bottleneck, yaitu mengatasi kemacetan produksi atau bottleneck. Dalam keadaan ini, manajemen akan meningkatkan efisiensi. Nah, yang pertama langkahnya itu mengurangi produk cacat atau defect. Nah, mengurangi produk cacat ini karena kenapa harus dihindari? Karena setiap yang cacat akan memperlambat output. Nah, yang kedua ada memberikan subkontrak atau outsourcing untuk sebagian proses. Nah, memberikan subkontrak atau outsourcing ini untuk dikerjakan oleh pihak luar atau vendor. Nah, jadi lebih baik fokus bikin produk yang bagus dari awal. Oke, next. Terus ada biaya relevan untuk pengambilan keputusan. Yang poin ketiganya yaitu menambah mesin atau tenaga kerja di titik bottleneck. Nah, perusahaan beli mesin baru atau tambah pekerjaan hanya di bagian yang macetnya aja, biar banyak apa namanya produk yang nggak cacat tadi. Terus ada memberikan subkontrak, sorry, langsung ke cara mengatasi bottleneck ya, dengan Theory of Constraint atau TOC. Setiap sistem termasuk perusahaan atau pabrik pun pasti punya kendala utama atau constraint yang membatasi hasil keseluruhan. Nah, yang pertama ada tujuan TOC atau meningkatkan laba dan efisiensi dengan cara menemukan dan memperbaiki kendala utama yang menghambat sistemnya. Nah, cara yang kedua yaitu mengidentifikasi kendala utama, yaitu cari tahu bagaimana yang paling menghambat proses, misalnya mesinnya atau bahannya yang kurang. Terus ada yang ketiga memaksimalkan kinerja di area kendala, yaitu pakai bagian itu seefisien mungkin, jangan sampai waktu atau kapasitasnya terbuang. Terus ada mengalokasikan sumber daya untuk memperkuat di titik lemah tersebut. Nah, itu tambahkan tenaga kerja, waktu atau alat di bagian yang macet supaya bisa bekerja lebih cepat. Nah, selanjutnya ada mengatasi kekurangan tenaga listrik dan permasalahan kendala, yaitu untuk mengatasinya perusahaan mencari solusi efisien agar operasi tetap berjalan. Dalam buku Garis Honorer disebutkan bahwa kasus Tata Iron and Steel di India solusinya adalah menggunakan generator sendiri supaya produksi tidak terganggu dan biaya bisa ditekan. Nah, jadi di kasus di India itu dia menggunakan generator sendiri, itu termasuk biaya relevan ya, karena dia mengambil keputusan untuk menggunakan generator sendiri. Nah, selanjutnya ada konsep biaya produk gabungan dan pendekatan kontribusi. Nah, di gambar ini bisa teman-teman lihat itu ada wall, biayanya tuh ada wall kasar, wall bagus, wall super, itu biaya awalnya tuh 200 kan. Nah, biaya awal ini untuk mendapatkan dan memisahkan wall ini disebut biaya gabungan, yaitu joint cost. Nah, biaya awalnya kan 200, terus biaya pemisahannya tuh 40.000 dolar. Untuk menghitung total biaya gabungannya itu tinggal ditambahin jadi 240 dolar. Nah, biaya ini dikeluarkan sebelum produk bisa dibedakan jenisnya, belum tahu mana yang kasar, bagus atau super. Nah, ini yang disebut biaya gabungan ya. Nah, biaya gabungan ini tidak bisa dikatakan relevan yang tadi dijelaskan sama rekan-rekan saya karena sudah terjadi dan tidak bisa diubah. Nah, gimana supaya bisa menjadi biaya relevan? Itu dilakukan setelah pemisahan. Proses pemisahannya itu wall kasar bisa dijual seharga 120.000 dolar, wall bagus bisa dijual 150 dolar, dan wall super bisa dijual 60.000 dolar. Nah, si manajerial ini akan mengambil keputusan mau dijual langsung atau diproses lebih lanjut atau dicelup dan dicuci biar nilainya naik. Nah, kalau kita analisis di sini eh,
kalau produk si trampolin bulat ini dihentikan, otomatis tidak ada penjualan dan tidak ada margin. Kok ini sih? Coba next slide deh. Next slide. Setuju, Kak. Nah, cara menentukan biaya relevan mempengaruhi sebuah keputusannya, yaitu wall kasar, tambahan penjualannya yaitu $160.000 dikurangi $120.000 yaitu $40.000. Nah, biaya tambahannya kan 50. Berarti rugi 10 dong. Nah, ini berarti jangan dicelup. Nah, si wall bagus tambahan penjualannya itu $240.000. Dikurangi yang itu 150, biaya tambahannya $60.000. Nah, berarti ada untung nih $30.000. Nah, itu boleh lanjut dicelup. Terus si wall super tambahan penjualannya itu $90.000 dikurangi $60.000 yaitu $30. Nah, biaya tambahannya itu 10.000, untungnya 20.000. Nah, berarti lanjut dicelup. Nah, untuk keputusan biaya relevan ini yang wall kasar itu gak usah dilanjut, yang wall bagus lanjut dicelup, dan yang wall super juga begitu. Next slide. Nah, di sini ada konsep biaya relevan dan biaya yang dapat dihindari atau avoidable cost yang tadi teman-teman saya jelaskan. Nah, di sini kan ada trampolin bulat nih, terlihat trampolin bulat itu ruginya $15.000. Nah, next slide. Nah, ini analisisnya ya teman-teman. Analisis apakah kerugian itu benar-benar membuat trampolin bulat harus dihentikan atau malah lebih baik dilanjutkan. Nah, kalau kita analisis ya, misalkan hilangnya margin kontribusi itu, si marginnya tuh hilang $80.000. Nah, penghematan biaya iklannya yaitu $41.000. Kalau ini si biaya iklan itu nggak perlu, kalau produk bulat berhenti iklannya tidak perlu lagi dibayar, jadi hemat 41.000. Nah, terus penghematan gaji supervisor itu hemat 6.000 juga kalau si trampolin bulatnya dihentikan. Terus depresiasi khususnya tidak relevan karena tidak ada nilai jual. Nah, begitupun overhead umum itu tidak relevan. Nah, kita hitung penurunan laba bersihnya yaitu $80.000 dikurangi $41.000 ditambah $6.000 yaitu $33.000. Nah, next slide. Jadi keputusan manajerial jangka pendeknya dalam analisis biaya relevan si trampolin bulat tadi itu sebaiknya nggak dihentikan karena selama masih diproduksi perusahaan tetap berkontribusi positif $33.000, artinya si perusahaan tetap untung $33.000 dibandingkan dihentikan itu malah rugi, begitu teman-teman. Next slide. Nah, di sini ada contoh soalnya yang bisa dijelasin oleh rekan saya. Ian jelasin ya. Jadi di sini ada contoh soal. Yang pertama ada PT ABC memproduksi produk dengan biaya variabel sebesar 50.000 per unit dan biaya tetap sebesar 200 juta per bulan. Harga jual normalnya itu ada 80.000 per unit. Kapasitas produksi maksimumnya itu ada 10.000 per unit per bulan. Dan saat ini PT ABC memproduksi dan menjual 8.000 unit per bulan. Nah, di sini ada tawaran pesan khusus sebesar 2.000 unit dengan harga 60.000 per unit. Apakah PT ABC sebaiknya menerima pesanan tersebut? Jelaskan dengan menghitung biaya relevan. Next. Nah, jadi di sini kita jelasin. Jadi, pertama, kita buat kerangkanya dulu. Analisis biaya relevan. Nah, di sini kita menghitung dulu kapasitas yang tersedia gitu dari sisa hasilnya. Tadi kan ada penjualan maksimum kapasitas produksinya itu ada 10.000 per unit per bulan. Dan hasil yang dikurangi hasil produksi yang dijual
8.000 unit per bulannya itu. Nah, hasilnya itu ada 2.000 unit. Nah, ini kan bisa dibilang kan cukup untuk memenuhi pesanan. Terus tadi ada biaya variable per unitnya itu kan 50.000. Pendapatan tambahan dari pesanannya yaitu 2.000 per unit dikali 60.000. Ini dihitung nih berapa? Hasilnya kan 120 juta. Terus biaya variabel untuk pesanannya kan 2.000 unit dikali 50.000 sama dengan 100 juta. Nah, di sini ada kita hitung juga keuntungan tambahannya yaitu 120.000 dikurang 100 juta. 120 juta dikurang 100 juta sama dengan 20 juta. Nah, kesimpulannya PT ABC sebaiknya menerima pesanan karena menghasilkan tambahan keuntungan sebesar 20 juta. Next. Nah, di sini juga ada contoh soal kedua. PT Citra Indah memproduksi komponen dengan biaya berikut. Di sini ada biaya biaya bahan baku sebesar 10.000 per unit. Ada biaya tenaga kerja langsung sebesar 15.000 per unit. Ada biaya overhead variabel sebesar 5.000 per unit. Ada biaya overhead tetap sebesar 50.000 per unit. Saat ini PT Citra Indah membutuhkan 10.000 unit komponen per bulan. Sebuah pemasok menawarkan untuk menyediakan komponen dengan harga 28.000 per unit. Jika PT Citra Indah membeli komponen, biaya overhead tetap harus dibayar. Apakah PT Citra Indah sebaiknya membuat sendiri atau membeli komponen tersebut? Next. Di sini kita bahas. Jawabannya itu kan pertama ada kita cari tahu dulu yaitu biaya membuat sendiri, baru kita cari tahu juga biaya membeli dari pemasok. Biaya membuat sendiri itu biaya variabel per unit sama dengan tadi kan 10.000 ditambah 15.000 ditambah 5.000 sama dengan 30.000. Nah, total biaya variabel untuk 10.000 unit sama dengan 10.000 dikali 30.000 sama dengan 300 juta. Nah, jadi total kalau misalkan biaya membuat sendiri itu 300 juta. Nah, sedangkan biaya membeli dari pemasok kita hitung juga, total biaya membelinya kan 10.000 dikali 28.000, sama dengan 280 juta. Biaya overhead tetap harus dibayar sehingga tidak relevan. Nah, kesimpulannya, PT DEF sebaiknya membeli karena total biaya membeli lebih rendah karena 280 juta dibandingkan biaya membuat sendiri. Biaya membuat sendirinya 300 juta sehingga menghemat 20 juta. Lanjut. Nah, begitu ya teman-teman penjelasan dari kelompok satu tentang biaya relevan dan keputusan jangka pendek. Kurang lebihnya mohon maaf dari kita semua apabila ada kekurangan. Bila hak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.